Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita untuk berjabat tangan, salim kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Sambil berikan senyuman yang terbaik, senyuman yang manis kepada orang-orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa kita ada sampai saat ini semua karena anugerahnya Tuhan. Dan anugerahnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terima kasih. Tak ada yang sepertimu Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkapmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkapmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang
segala hormat, segenap hatiku Segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu, Tuhan. Terimalah persembahan kami yang hidup, Tuhan. Oh, segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Allahku. Luar biasa. Kami mau senangkan hati-Mu. Haleluya. Ini ungkapan syukur kami, Tuhan Yesus. Kau sungguh dahsyat, Kau luar biasa. Oh, anugerah-Mu tak pernah berubah, Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjemaku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, pelukis hidupku. Henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu.
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Terima kasih ya Bapa. Oh, terima kasih ya Allahku, ya Rajaku. Bapa, terima kasih pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas anugerahnya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memulai ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, saya mau mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyuci, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyuci, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyuci, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
Ada hari esok, saatnya dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarlah namanya. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya, besarlah namanya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau hati kita terus terhubung dengan Tuhan, melekat di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu terhubung denganmu Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang melayani kehidupan kami. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu dasar kehidupan kami, dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Puji Tuhan, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kami tahu firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami tahu firman Tuhan itu yang menjadi dasar hidup kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami izinkan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Sehingga firman itu akan menguatkan kami, akan membangun kami, dan akan membawa kami menjadi sempurna serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan, hanya Tuhan saja yang nampak. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang duduk mendengarkan firman Tuhan.
baik kami yang di ruangan ini maupun yang akan mengikuti dari rumah masing-masing. Bahkan siapapun yang melewati gereja ini, yang mendengarkan suara firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Boleh beri senyum, lemparkan senyum pada samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Wah, kelihatan dari atas ini ya, senyum-senyum sumringah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau berbicara tentang satu poin khusus karena bulan ini GSJA Nasional mencanangkan sebagai bulan misi. Jadi pada pagi hari ini kita melihat ada satu pembacaan firman Tuhan sebagai awal firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Nehemia pasal yang kedua. Kitab Nehemia pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 5 ayat pertama saja yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Nehemia pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Oke, Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing, di layar LCD sudah ada. Nehemia pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ayat 2. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kotaku, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Di ayat ini, di kisah ini, bercerita seorang nabi yang bernama Nehemia. Seorang nabi yang saat itu berada di tengah-tengah bangsanya, yang setelah mengalami kesukaran besar pembuangan ke Babel. Jadi sebenarnya karena sudah melewati kesukaran besar sudah enak. Tetapi pada kenyataannya saat itu orang Israel mereka mengalami masalah yang besar. Kalau kita melihat di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana Nehemia bilang, bangsaku lagi mengalami kesukaran besar. Hancur, tembok-temboknya runtuh semua. Mereka dijadikan budak, hancur semua. Nehemia melihat bangsanya yang hancur saat itu, orang-orang saudara-saudaranya yang hancur saat itu, temboknya, maskotnya, kota itu, bangsa Yehuda saat itu hancur lebur. Dan Nehemia meminta izin kepada raja, boleh enggak saya pergi ke sana? Boleh enggak saya kembali ke bangsaku? Boleh enggak saya membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu? Boleh enggak saya bangun kembali
tembok Yerusalem yang sudah hancur lebur itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Yesus, saya menggambarkan orang Israel saat itu, tembok Yerusalem saat itu adalah orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi saya menggambarkan tembok Yerusalem yang ada saat itu adalah orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin hancur, putus asa, tidak percaya kepada Tuhan, kembali ke kehidupan lama, hancur pokoknya. Dan kita sebagai Nehemia mendengar akan hal itu. Bagaimana respon kita? Kita mau belajar dari Nehemia. Nehemia ini saya katakan dia menjadi duta bagi bangsanya. Duta Kristus bagi bangsanya. Apa yang dilakukan oleh Nehemia ini masih pendahuluan Bapak Ibu Saudara. Nanti bagian akhir itu poin pentingnya sekali. Apa yang dilakukan Nehemia pada waktu dia melihat dunia sekitarnya hancur berantakan, apa yang dilakukan oleh Nehemia saat itu pada waktu dia melihat banyak saudara-saudaranya yang sangat bersusah hati. Apa yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu melihat banyak saudara-saudaranya di sana yang mereka memiliki rasa putus asa yang besar. Kalau kita melihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang kita sudah baca tadi, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat yang ketiga, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Di sini ada satu respon yang luar biasa sederhana, bukan luar biasa spektakuler. Pada waktu Nehemia mendengar bahwa sanak saudaranya bangsa Israel saat itu, kotanya itu hancur. Firman Tuhan katakan, kita lihat di ayat pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kalau di pasal yang kedua, Nehemia cuma bilang, aduh sedih, mukanya muram. Ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ketiga, di situ keadaan orang-orang Israel saat itu. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal dari sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat, ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ternyata pada waktu Nehemia mendengar bahwa ada orang di luar sana yang hidupnya hancur, yang hidupnya berputus asa, Nehemia berkata di ayat firman Tuhan berkata di ayat yang keempat, ketika dia mendengar hal itu, ketika Nehemia mendengar hal itu, firman Tuhan katakan dia menangis Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan menangis tapi dia berkabung. Bersusah hati mendengar banyak orang-orang saudara-saudaranya yang saat itu mengalami kesukaran yang sangat besar. Hal yang pertama yang dilakukan Nehemia pada waktu melihat banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mengalami kesukaran. Ada satu beban yang luar biasa yang dia miliki. Dia menangis bagi kota itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, rasa belas kasihan ada dalam kehidupan Nehemia. Ini poin sederhana, saya bilang luar biasa sederhana. Rasa belas kasihan ada dalam kehidupan Nehemia.
Salah satu moto visi gereja kita ada empati di sana. Pada waktu kita melihat, mendengar banyak sanak saudara kita, jemaat Tuhan atau siapapun yang kita kenal, yang mengalami kesukaran, yang mengalami pergumulan besar, yang mengalami tantangan hidup yang luar biasa, hidupnya lagi hancur. Apa respon pertama kita terhadap mereka? Kapok kon, kasar ya, kapok sampean, oh terlalu halus. Biasa gitu ya, makanya kok hidup itu yang benar, supaya nggak dihukum sama Tuhan. Biasa gitu, biasanya bukan orang maaf, orang di luar sana. Biasanya, kalau kita kan orang yang nggak biasanya. Tetapi pada waktu firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana pada waktu kita berkata, oh iya saya mau bermisi, saya mau menyelamatkan jiwa yang terhilang. Tapi dalam hati kita tidak punya rasa belas kasihan, itu percuma Bapak Ibu Saudara, capek. Capek kalau enggak dalam hati kita enggak punya rasa empati, belas kasihan kepada orang-orang di luar sana. Minimal apa? Saknore, dalam hati enggak usah keluar-keluar ke orang-orang. Dalam hati saknore ya. Tadi malam sebelum tidur, ini saya baru dapat dari tempat duduk tadi. Tadi malam sebelum tidur, biasanya saya bercerita, kita baca Alkitab dengan Nicholas, tapi Alkitab anak-anak. Tadi malam kisahnya tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Terus ya biasalah Nicholas dengan goyonannya yang garing. Loh, Ishak berarti bukan anaknya Pak Stephen, anaknya Abraham gitu katanya. Loh, Ishak yang lain gitu. Jadi pikirannya dia satu orang satu itu sama seumur hidup. Jadi Ishak itu ternyata bukan anaknya Pak Stephen, tapi anaknya Bapak Abraham. Intermezzo aja. Pada waktu baca dia, karena dia lagi mulai belajar membaca, dia baca pelan-pelan dan sampailah di mana Ishak dipersembahkan, mau dipersembahkan kepada Tuhan. Ishak mulai diikat, ada videonya kan, dia mulai diikat. Terus akhirnya sudah terpasrah di atas tungku perapian gitu. Tiba-tiba Nicholas tanya, "Mah, ngapain sih papanya kok kayak gitu?" gitu kan. Mungkin dalam hatinya, mending Pak Stephen ya daripada Pak Abraham, mungkin kayak gitu ya. Kenapa sih Abraham itu harus kasih Ishak gitu? Saya mau jelasin gimana, saya bilang, oh enggak nih, baca aja terus gitu. Dengerin aja terus. Itu Ishak Abraham lagi diuji. Walah, Tuhan lagi uji coba. Bukan uji coba, saya bingung mau jelaskannya. Singkat cerita, pada waktu, karena namanya video anak-anak kan lebih dramatisir daripada Alkitab ya. Jadi ada kayak Ishaknya bingung sambil nangis gitu. Tiba-tiba Nicholas bilang gini, kasihan ya Ma jadi Ishak ya. Untung Nicholas gak kayak Ishak ya, dipersembahkan mama gitu. Saya gini, yang saya mau garis bawahi, kasihan ya jadi Ishak. Anak kecil ini lihat ada seorang anak diikat gitu kan. Anak kecil yang polos gitu, yang mungkin belum terlalu mengerti perasaan yang gimana. Dia bisa ngomong, kasihan ya jadi Ishak gitu. Satu perasaan kasihan yang sebenarnya kasihan yang ya karena dia kasihannya bukan karena dia pengen nolong Ishak aja. Kasihan, mending jadi anaknya Pak Stephen mungkin gitu kan. Kasihan jadi Ishak karena harus dibakar. Walaupun dia belum baca ending ceritanya. Tapi saya cerita sampai ending, tapi saya nggak bahas di sini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seorang anak kecil aja melihat ada seseorang temannya atau apa disakiti, pasti dia ngomong duluan apa? Kasihan ya Ma. Anak kecil aja punya rasa belas kasihan. Saya percaya pada waktu kita keluar, gak usah jauh-jauh. Pada waktu kita melihat sanak saudara kita mengalami kesukaran besar, mengalami kesusahan. Kalau kita katakan Tuhan, saya mau memenangkan jiwa bagi Tuhan. Minimal dalam hati kita ada rasa belas kasihan. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Salah satu tanda yang kita punya, salah satu tanda bahwa kita punya beban bagi jiwa-jiwa di luar sana, bagi istri kita yang mungkin di samping kita harusnya ada istri kita,
ternyata istri kita nggak ada di sebelah kita di gereja. Harusnya suami kita ada di sebelah kita, duduk bersama kita. Suami saya ternyata nggak pernah duduk di samping saya kalau di gereja. Mungkin anak-anak, ternyata orang tua saya dari saya masuk di Mafa, orang tua saya ternyata nggak bersama-sama dengan saya menyembah Tuhan. Mungkin orang tua, aduh dulu anak saya duduk samping saya, ibadah sama-sama. Sekarang sudah enggak lagi. Minimal orang-orang terdekat kita. Dan saya mau tanya, apakah melihat hal-hal seperti itu, ada belas kasihan dalam kehidupan kita? Melihat suami kita yang tidak bersama-sama di gereja, istri kita. Kalau kita sudah komplit, melihat adik kakak kita yang tidak bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan. Kalau kita punya rasa belas kasihan terhadap mereka, modal awal untuk kita dapat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Selanjutnya di Nehemia pasal yang kedua, ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Terus kita mundur di pasal 1 ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, pada waktu Nehemia memiliki rasa belas kasihan terbeban bagi bangsanya, setelah dia punya rasa belas kasihan, rasa empati yang besar bagi bangsanya, dia membawa mereka di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, mungkin kita bilang, aduh saya mau menginjil kepada suami saya. Wes, kamu kok menginjil di rumah aja modelannya kayak gini. Kita mungkin mau ngomong firman Tuhan kepada kakak adik kita, atau ponaan kita, atau orang tua kita. Halah, urus aja kamu sendiri susah, hidupmu aja sulit. Benar? Jujur saya waktu mau melayani kakak saya, semoga dia gak nonton ini ya. Pasti dia nonton karena orang tua saya ikut nonton ini. Saya pernah Bapak Ibu Saudara menginjil kepada dia. Yang notabene-nya dia sudah Kristen dari orok gitu kan. Dia hanya jawab, kamu mau ngambil tugas sekolah ya? Ya biasa kan kalau di kampus itu ada mata kuliah penginjilan, disuruh cari satu orang untuk diinjili, tanda tangan. Daripada jauh-jauh saya pikir kakak saya aja ya. Saya menginjil kepada dia, dia malah balas, alah aku wes tahu Tuhan Yesus. Aku tahu berdoa gimana, aku tahu Yesus mati ya, karena memang dari sononya sudah Kristen. Bilang aja mau tanda tangan buat tugas sekolah, sini tak tanda tangan. Sulit, tapi kalau ketemu orang lain, wow lancar jaya seperti jalan tol. Sehingga akhirnya membuat kita apa? Jadi gak suka untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi gak suka untuk memenangkan jiwa. Sederhana, Nehemia pada waktu Tuhan taruh dalam hatinya beban bagi bangsanya. Dia tahu saat itu dia hanya bisa berdoa bagi bangsanya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara dan saya ada sampai saat ini adalah hasil doa-doa orang-orang percaya di zaman lampau yang selalu berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Saya juga sekalipun saya dari sononya sudah Kristen, saya tahu saya adalah hasil doa dari orang-orang yang cinta Tuhan. Gak usah jauh-jauh, saya adalah hasil doa dari orang tua saya sehingga saya bisa terima Yesus, sehingga saya bisa tetap berada kepada jalannya Tuhan. Mungkin akan ada banyak kesaksian, oh karena hasil doa dari si ini, hasil tumpang tangan dari si ini saya mengenal Tuhan.
Nehemia tahu bahwa pada waktu dia memiliki rasa belas kasihan dalam hatinya, melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, sanak saudaranya yang mengalami kesukaran besar, dia mungkin bilang, aduh saya harus gimana ya? Tapi Nehemia membawa bangsa itu dalam doa-doanya. Kita bisa menjadi duta bagi dunia kita dengan cara apa? Kita berdoa buat mereka. Biasanya saya pernah katakan, biasanya ada kan kalau ada yang sakit, terus kita bilang, Bu tolong doakan ya, biasa cuma WA. Iya saya doakan, biasa kalau di grup itu yang banyak kan. Kami doakan supaya cepat sembuh, kami doakan supaya cepat pulih. Saya mau tanya ibu-ibu, karena saya ada di Water Mafa, benar nggak kita doakan atau hanya kita ke TikTok? Pada waktu ada bantuan doa, si A, ibu A lagi sakit. Wah biasa di grup sudah muncul kan. Doa kami, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tapi pertanyaannya, benar nggak kita doakan? Pasti benar dong, benar, kecuali di negeri anta beranta sana hanya sekedar ketikan tok. Karena apa? Pada waktu kita benar-benar memasukkan nama mereka dalam daftar doa kita, percaya Pak bahwa karena hasil doa kita mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Gak tahu doa yang keberapa maksudnya. Tapi Nehemia pada waktu dia memiliki rasa belas kasihan. Yang dia lakukan, dia berdoa bagi bangsanya. Dia berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan dengarlah doa kami. Tuhan dengarlah permohonan kami. Kasihan mereka Tuhan. Sudahkah kita membawa nama-nama itu kepada Tuhan lewat doa-doa kita? Sudahkah kita membawa suami kita yang belum mengenal Tuhan di dalam doa kita? Terus menerus. Sudahkah kita membawa saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, yang dalam pergumulan, terus menerus kita bawa kepada Tuhan? Kalau belum, mulai saat ini. Pada waktu Tuhan taruh dalam hati kita rasa belas kasihan. Kasihan, Tuhan saya rindu dia mengenal Tuhan. Mulai saat ini, masukkan nama itu dalam daftar doamu Bapak Ibu Saudara. Baik dia untuk percaya kepada Tuhan, ataupun dia yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi saat-saat ini Tuhan izinkan engkau bertemu dengan dia, dan dia ternyata mengalami kesusahan yang besar. Bawa dia di dalam doamu. Nehemia, dia berdoa, dia berkabung, dia berpuasa bagi bangsanya. Selanjutnya di ayat yang kelima, apa yang dilakukan Nehemia? Pada waktu Nehemia, Tuhan taruh dalam hatinya rasa belas kasihan. Tuhan taruh dalam hatinya rasa terbeban untuk jiwa-jiwa di luar sana. Yang dilakukan oleh Nehemia, dia bawa mereka dalam doa. Karena Nehemia terbatas. Karena posisinya dia lagi dalam pekerjaan. Dia hanya bisa membawa dalam doa. Tapi diperhatikan di ayat yang kelima pasal yang kedua. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ini satu langkah ekstrim yang saya katakan yang dilakukan oleh Nehemia. Pada waktu Tuhan taruh dalam hatinya beban belas kasihan, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi ini satu poin yang terakhir yang dilakukan oleh Nehemia. Dia bertindak sekalipun harus bayar harga. Apa yang harus dia dibayar? Harga apa yang harus dia bayar? Dia melepaskan jabatannya
sebagai orang kepercayaan raja saat itu. Kenapa saya katakan orang kepercayaan? Karena dia juru minuman. Bisa aja kopi sianida ada di minuman kan. Kalau orang gak percaya, jadi setiap hari Nehemia ini yang ngasih minuman kepada raja, berarti salah satu orang kepercayaan kan. Raja tahu minumannya steril gitu. Bisa aja Nehemia jahat, ditaruh setetes apa gitu supaya rajanya mules. Tapi tidak, dia orang kepercayaan. Tetapi karena rasa belas kasihan kepada bangsanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, untuk membangun kembali kotanya, dia bertindak meninggalkan pekerjaannya. Bukan berarti saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu tinggalkan pekerjaannya, jadi hamba Tuhan semua, jadi pendeta semua, kita pergi ke Kalimantan, kita pergi ke Arab sana atau kemana lah. Tetapi dalam konteks ini kita melihat bahwa Nehemia, dia melangkah sekalipun ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, saya sangat salut kepada orang-orang tua. Kalau yang muda sih biasa aja sebenarnya. Orang-orang yang sudah lansia, usia indah. Enggak, ya pokoknya yang dengan keterbatasannya masih bisa besuk, masih bisa melakukan, karena mereka mungkin sudah enggak ada kegiatan di rumah, masih bisa jalan jauh untuk nyambangi ini, nyambangi itu. Saya salut. Kalau yang muda, salut, tapi masih normal karena masih bisa jalan, masih, kecuali ya memang sudah agak susah-susah. Salutnya sama, tapi salutnya double mungkin jempolnya bagi yang memang sudah nggak bisa, mungkin jalannya tertati-tati atau memang ada sakit juga, tetapi pada waktu mendengar ada yang meninggal, waduh, mereka pergi. Ada yang sakit, wah saya senang sekali dengan jemaat Mafa. Kalau sudah dengar ada yang meninggal, cepat sekali langsung. Kalau saya ingat kalau ada di Info Mafa, berita duka cita, HP saya itu tidak pernah berhenti. Karena memang di Info Mafa dikunci, mulai satu persatu. Dimakamkan jam berapa? Itu siapa? Gini-gini, walaupun gak kenal. Ayo jam berapa? Pemakamannya, penghiburannya kapan? Kalau ada berita seperti itu atau berita opname gitu, HP saya dalam durasi beberapa menit ke depan itu on terus, masuk semua. Itu merupakan salah satu bukti bahwa dalam hati kita punya rasa belas kasihan. Tapi kita mau bertindak untuk pergi keluar mendatangi mereka. Itu salah satu bukti. Nehemia dia meninggalkan tugas tanggung jawabnya entah dalam durasi waktu yang tidak ditentukan. Untuk apa? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Yang menjadi pertanyaan besar, ini bagian akhir, yang saya katakan bagian akhir poin paling penting. Kenapa Nehemia bisa melakukan semuanya itu? Kenapa Nehemia punya rasa belas kasihan kepada semua orang? Kenapa Nehemia dia harus berdoa bagi bangsanya? Kenapa Nehemia berani bayar harga, berani tinggalkan pekerjaannya hanya untuk membangun kembali bangsanya yang sudah hancur saat itu? Yang hanya untuk menghibur orang-orang saat itu, saudara-saudaranya yang mengalami kesukaran besar. Kenapa Nehemia bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayat pasal yang pertama yang sudah kita sempat baca tadi. Pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bahkan ayat yang kelima dan seterusnya. Poin penting kenapa ada rasa belas kasihan sama seperti Nehemia. Kenapa Nehemia mau bela-belain terus menerus berdoa bagi bangsanya. Kenapa Nehemia mau melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Untuk zaman sekarang tinggalkan pekerjaan untuk memberitakan Injil, istilahnya kan gitu. Karena Nehemia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Nehemia punya pengenalan yang baik
tentang Tuhan. Mohon maaf kalau dalam hati kita belum ada rasa belas kasihan, adanya dikit-dikit. Dalam hati kita masih nggak mau berdoa bagi orang lain, hanya pengennya berdoa buat saya supaya saya diberkati, keluarga saya diberkati, Tuhan pekerjaan saya diberkati. Amin. Lupa berdoa bagi orang lain. Kalau dalam hati kita masih hitung-hitungan untuk pergi keluar sana minimal untuk bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, jangan-jangan pengenalan kita terhadap Tuhan belum sempurna. Sempurna dalam kategori manusia ya. Kenapa saya katakan demikian? Orang di luar sana banyak yang baik Bapak Ibu Saudara. Orang di luar sana banyak yang suka memberi, banyak. Orang di luar sana banyak yang hatinya penuh dengan belas kasihan, banyak. Kalau enggak banyak, mungkin orang-orang di bawah kolong jembatan itu tidak terlayani secara umum. Kalau tidak banyak, nggak mungkin ada. Saya lagi ikutin ada satu YouTuber, dia lagi membangun bersama apa gitu, pembangkit listrik tenaga surya, tapi air. Jadi di bagian NTT sana itu kekurangan air, bukan kekurangan air, airnya banyak melimpah, tapi tidak bisa ngalir ke rumah warga karena rumah warganya kadang di bukit, airnya di bawah gitu, tapi sungainya banyak di sana, pantai sungai banyak di sana. Akhirnya ada satu perkumpulan anak-anak muda, mereka pakai tenaga surya karena di NTT sana itu iklimnya tropis panas sekali. Jadi dengan menggunakan tenaga matahari mereka mulai aliran pakai panel dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pakai pipa. Saya ngikutin itu dan akhirnya air mengalir di rumah masing-masing. Mereka orang ada yang Kristen, ada yang enggak. Mereka punya belas kasihan, iya, karena mereka terbeban bagi provinsi tersebut. Jadi kalau kita tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, di luar sana banyak orang yang belum mengenal Tuhan yang bisa melakukan seperti Nehemia, betul? Lebih hebat dari Nehemia pun banyak di luar sana. Tetapi itu hanya sementara. Saya ingat dulu kalau kami dulu ada pelajaran penginjilan, kita dampingi orang tersebut sampai bawa ke gereja. Bukan hanya mentok, oke, dia di rumah saja. Itu belum total. Nah, kalau kita belum memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, kenapa saya katakan kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar? Karena apa? Kita menyadari bahwa hidup kita juga adalah hasil misi dari Bapa di surga, betul? Yesus diutus di dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mungkin saat ini yang datang pada pagi hari ini kita katakan, Tuhan saya aja baru pertama kali datang ke gereja. Saya aja masih belum terlalu mengenal Tuhan. Oke, jangan dulu lompat di Nehemia tadi. Makanya saya katakan ini poin yang penting. Nehemia dia tahu pada waktu dia mengalami pergumulan, pada waktu dia mengalami rasa, aduh saya harus berbuat apa Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia harus datang. Karena apa? Karena dia memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Dia memiliki hubungan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kalau kita mau memiliki belas kasihan bagi suami, istri, anak-anak, orang lain di luar sana. Minimal kita tahu bahwa kita hasil belas kasihan dari Tuhan. Amin. Minimal kita menyadari bahwa hidup saya ini sebelum saya keluar memiliki belas kasihan kepada orang lain. Kita menyadari dulu bahwa saya ini juga ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Itu poin penting yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita. Orang di luar sana yang kita dampingi, yang kita injili, mereka semakin dekat dengan Tuhan.
kita sebaliknya, kok malah tambah jauh daripada Tuhan, padahal kita buat orang-orang mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukannya Nehemia, sebelum dia menjadi berkat bagi bangsanya, dia tahu siapa dia. Dia tahu bahwa dia kenal siapa Tuhan yang menyelamatkan kehidupannya. Sehingga kalau kita lihat di ayat yang kelima, firman Tuhan katakan di pasal yang pertama tadi, ayat yang kelima, kataku pada waktu dia berdoa, dia bilang seperti ini, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Bagaimana kita mau bilang pada waktu kita berdoa, ya Tuhan Allah yang besar, kalau kita tidak mengalami Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau pergi kepada orang-orang di luar sana seperti saya katakan tadi. Mungkin kita mau katakan ke suami kita, tapi kita sendiri tidak mengalami Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, bukan kebetulan ada di tempat ini pada pagi hari ini. Tidak kebetulan kita ada di tempat ini pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Memang agak berat karena apa? Karena pikir sekarang waktunya kita untuk pergi keluar. Iyalah, karena kita memang dipanggil Tuhan. Untuk apa? Bukan cuma untuk menerima keselamatan, hidup senang di dalam Tuhan, diberkati. Tetapi bukan tujuan Tuhan untuk memanggil saudara dan saya untuk ada di dalam kasih karunia Tuhan yang lebih dulu menikmati kasih karunia Tuhan. Bukan sampai di sini saja. Sama seperti Nehemia, dia tahu dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tapi Tuhan tuntut bukan hanya sampai di sini aja. Tuhan ingin agar supaya kita menjadi duta-dutanya di tengah dunia kita. Amin. Tapi sebelum itu, pastikan bahwa kita sementara membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau merindukan sanak saudaramu percaya kepada Tuhan, apakah engkau percaya kepada Tuhan? Kalau engkau merindukan anak-anakmu datang kepada Tuhan, pertanyaannya, apa engkau sudah percaya, engkau sudah datang kepada Tuhan? Nehemia, pada waktu Nehemia dipercaya Tuhan, ditaruh Tuhan dalam hatinya satu beban bagi orang lain. Nehemia tahu, di pasal sebelumnya Alkitab mencatat, Nehemia percaya siapa Tuhannya. Nehemia tahu siapa Allah yang dia sembah. Nehemia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan di pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. 7 dan 8. Kami telah sangat bersalah terhadapmu. Nehemia tahu bahwa Tuhan yang sanggup mengampuni setiap dosa setiap manusia. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Tapi ayat 8 dikatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Mereka tahu bahwa kalau mereka hidup jauh dari Tuhan, ada hukuman yang Tuhan berikan di masa itu. Tapi sebaliknya di ayat yang ke-9 dikatakan, kalau engkau berbalik, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi duta bagi dunia kita, dunia sekeliling kita, yuk mulai sekarang kita perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pada waktu kita memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan, firman Tuhan pastikan kamu akan berdampak di tengah-tengah sekitarmu. Kalau kita mulai kenal memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, orang-orang akan melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin.
Kalau kita semakin hari semakin memperbaiki hidup kita dengan Tuhan. Kalau saat ini kita mengambil komitmen, kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sementara mempersiapkan saudara dan saya menjadi duta bagi duniamu saat ini. Saya nggak tahu dunia Bapak Ibu di mana, dunia sekolah, dunia pekerjaan. Hai anak-anak muda, tugasmu sekolah, tapi kamu juga menjadi duta di sekolahmu. Bukan hanya duta sekolah, tapi duta Kristus di sekolahmu. Hai bapak-bapak, memang engkau sepanjang hari bekerja untuk menafkahi keluargamu, tapi bukan itu. Kamu punya tanggung jawab untuk menjadi duta bagi tempat kerjamu. Hai ibu-ibu, sebagai ibu rumah tangga sekalipun, engkau menjadi duta bagi keluargamu, keluarga kecilmu. Amin. Hai jemaat Mafa, engkau menjadi duta Kristus di tengah-tengah tempat engkau berada. Karena apa? Kalau kita buka ayat terakhir dalam kitab Matius pasal 4 ayat 9. Pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama kali. Matius pasal 4 ayat 19, firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang duluan mana? Penjala manusia apa ikut Tuhan dulu? Ikut Tuhan dulu, betul ya? Kalau kita nggak ikut Tuhan, tidak dijadikan penjala manusia. Sederhana, rumusnya seperti itu. Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku. Kalau mungkin kita sudah ikut Tuhan, kita berarti masuk ke poin menjadi penjala manusia. Seperti poin Nehemia tadi di pasal 2. Tapi kalau saat ini saudara katakan, Tuhan, saya mau belajar ikut Tuhan dulu. Kemarin hidup saya nggak karu-karuan. Yuk ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan jadikan engkau penjala manusia. Amin. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang mungkin agak berat ya. Karena kita harus disuruh kerja lagi sama Tuhan. Tapi pada waktu kita sudah ikut Tuhan, kita memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan permudah semua hal-hal yang berkaitan dengan hidup saudara dan saya. Pada waktu kita menuruti akan perintah Tuhan, kita punya hubungan baik dengan Tuhan dan kita mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam misi ini. Tuhan akan lancarkan semua apa yang kita kerjakan. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah berhenti disampaikan, tapi kami berdoa supaya Roh Kudus terus mengingatkan kembali firman Tuhan. Sambil engkau duduk di tempat engkau masing-masing, tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya mau menantang saudara pada pagi hari ini. Kalau Nehemia diberi belas kasihan sejumlah besar bangsa. Pada pagi hari ini, mungkin kita tidak seperti Nehemia untuk terbeban bagi bangsa, belum sampai ke sana. Tapi pada pagi hari ini, saya beri kesempatan bagi kita. Minimal ingat satu nama yang Tuhan taruh dalam hatimu pagi hari ini. Satu nama saja dulu. Yang tiba-tiba pada waktu saudara dengar firman Tuhan ini, nama itu, wajah orang itu tersirat dalam pikiran saudara. Entah itu suami saudara, entah itu anak saudara, entah itu istri saudara, menantu saudara, mertua saudara, orang tua saudara, anak saudara, adik kakak saudara. Pasti di dunia sekitarmu ada minimal satu orang yang tiba-tiba Tuhan taruh dalam pikiran saudara. Miliki hati belas kasihan. Bawa mereka dalam doa. Lakukan sesuatu buat mereka. Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan dalam hidup saudara. Mari beberapa waktu menit ke depan kita mau berdoa bagi satu nama yang Tuhan sudah taruh dalam hati saudara. Haleluya.
cuma satu nama itu dalam hati saudara. Mungkin saudara sungkan ada orang yang akan mendengar. Tapi katakan pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Saya rindu dia diselamatkan Tuhan. Saya tahu dia mengalami masalah besar Tuhan. Pulihkan hidupnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perenungan kita selanjutnya pagi hari. Kalau mungkin engkau katakan, Tuhan saya belum bisa Tuhan. Karena hubungan saya dengan Tuhan saja belum baik-baik saja. Pagi hari ini, dalam hatimu engkau berdoa. Pulihkan saya Tuhan. Karena banyak orang-orang yang berdoa buat saudara supaya saudara tetap mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Banyak orang-orang di luar sana yang percaya kepada Kristus, yang saling berdoa dan termasuk berdoa buat saudara yang saat ini datang dalam kesukaran yang besar itu. Kalau saudara itu, katakan kepada Tuhan, saya mau terima ajakan Tuhan. Mari ikutlah aku. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku. Amin. Kami bawa hidup kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat beban yang Tuhan berikan, belas kasihan yang Tuhan berikan dalam hati kami buat orang-orang di sekitar kami. Tapi terlebih kami Tuhan, kami rindu kami juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Penuhi hatiku. Amin, haleluya. Dengan urapan yang baru. Amin. Agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku. Sambil engkau nyanyi pujian ini. Pada waktu engkau berkata jadikan kami rumah doa. Ingat yang tadi satu orang dulu. Yang menjadi skala prioritasmu agar mereka mengenal Tuhan. Datang Bapa. Jadikan aku rumah doamu. Rumah doa agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menjadikan aku Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Gembala untuk berdoa buat kita semua pada pagi hari. Semua suku bangsa jadikan kami Tuhan rumah doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua suku bangsa Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan mengingatkan kami kembali
Bagaimana kami melihat saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan. Tembok-tembok pertahanan mereka runtuh. Tidak ada tempat untuk bertahan bagi mereka. Biarlah hati yang Tuhan berikan kepada Nehemia, Tuhan juga berikan kepada kami, umat-Mu di tempat ini. Untuk kami sujud menyembah kepada Tuhan dan bertindak untuk membangun kota-kota perlindungan. Sehingga keamanan boleh terjadi, damai sejahtera boleh terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami pergi, biarlah kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk Tuhan memimpin kami, menolong kami, membawa kami, memberikan kuasa kepada kami untuk dimampukan menjadi utusan-utusan Kristus di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dan bila Tuhan memberkati kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan akan memberkati setiap keinginan. Tuhan akan memberkati setiap impian-impian kami. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya mereka dimenangkan oleh Tuhan dan mengalami Yesus dalam hidupnya. Keselamatan boleh terjadi. Dan malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai bersuka cita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Dan misi ilahi juga biar menjadi misi kami di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami akan mempersiapkan persembahan-persembahan kami yang terbaik yang akan memberikan kepada Tuhan untuk pengembangan gereja di tempat ini. Tuhan akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan bagi Allah. Bagi Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa ke depan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mau transfer bisa melalui QRIS yang ada di belakang kursi. Sama saja, Tuhan akan tolong kita semua. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik yang sudah kami berikan kepada Tuhan saat pagi hari ini. Baik persembahan persepuluhan,
yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memberkatinya. Anak-anakmu yang sudah memberikan dengan sukacita, memberikan yang terbaik, memberikan dengan hati yang bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Tingkap-tingkap surga biarlah terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan Allah. Hidup kami dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Berkat jasmani rohani dilimpahkan atas kami semua. Hamba berdoa untuk gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan gereja. Biarlah kami kelola dengan benar dalam rasa takut akan Allah. Setiap rupiah yang masuk, setiap rupiah yang keluar, biarlah kami pertanggungjawabkan kepada Allah untuk hormat bagi nama-Mu. Setiap program yang kami kerjakan, biarlah mengarah kepada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Membawa misi Allah dan Tuhan akan dipermuliakan. Sekali lagi, biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Dan biarlah Tuhan akan tolong kita semua. Kita akan bisa mengikutinya dengan baik. Untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kita bisa berfellowship bersama-sama. Bisa menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, dan hari ini memang cuacanya agak dingin ya, jadi saya lihat Bapak Ibu Saudara semua ada sukacita. Dan terima kasih untuk Pendeta Kris yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan yang pertama saya akan mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama dengan kami. Ada Bapak yang di ujung sana dari Bogor ya Pak. Ya, selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang ingin saya sampaikan bahwa mengingatkan kembali bagi para panitia tahun 2024 kita akan adakan rapat pada pagi hari ini setelah ibadah pukul 9.15 nanti di ruang belakang. Dan selanjutnya untuk pengumuman selanjutnya ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, yaitu untuk ibadah doa pagi pukul 4:30 pagi melalui Google Meet dan sampai dengan selesai. Sedangkan untuk hari Selasa ibadah kaum wanita kita alihkan khusus pada minggu ini pada hari Rabu pukul 4:30 sore karena akan kita gabung dengan seminar kesehatan dengan pembicara dari Rumah Sakit Baptis yaitu Dr. Andang spesialis kandungan, yaitu dengan edukasi untuk dalam perawatan alat reproduksi kita sebagai kaum wanita. Jadi kita penting bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu khususnya para kaum wanita bisa hadir, baik itu anak perempuan kita atau siapapun itu yang wanita akan kita ajak. Dan sedangkan bagi ibadah MPC pertama kita akan gabung juga dengan ibadah MPC 2 yang akan diadakan pukul 6 sore di tempat ini pada hari Jumat. Jadi untuk itu kami ingatkan kembali beberapa poin penting yang nanti kita akan bisa lihat bersama di grup info MAFA. Dan untuk hari Sabtu kita adakan tetap ibadah kaum muda remaja di tempat ini pukul 6 sore. Dan hanya itu saja bagi Bapak Ibu pengumuman yang penting bagi hari ini yang ingin saya sampaikan. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. Dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu ya Tuhan. Memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala hormat, pujian, dan hormat hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, kepada Allah yang tidak pernah melupakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang memperhatikan setiap umat-Mu. Engkau yang memperhatikan setiap ciptaan-Mu. Memperhatikan satu persatu tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kami. Memberkati setiap nikah rumah tangga kami. Biarlah nikah rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha pekerjaan kami adalah usaha pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menolong kami untuk kami bisa melewati segala tantangan kesulitan dalam dunia kerja. Sehingga kami bisa melihat dan menemukan terobosan-terobosan baru. Sehingga kami bisa menemukannya, berkarya di dalamnya, dan Tuhan memberkati kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa seorang diri, berdoa kepada Tuhan. Ketika kami membangun mesbah keluarga bersama keluarga kami, Tuhan memberkatinya. Ketika kami beribadah raya bersama-sama dengan umat-umat-Mu yang lain, biarlah perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh terbaring karena sakit, hamba berdoa biarlah Tuhan menurunkan belas kasihan-Mu. Kesembuhan yang dari Allah terjadi atas mereka. Dimanapun mereka berada, apapun sakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilur Yesus, maka penyakit kami telah sembuh. Maka orang-orang yang sakit jemaat GSC Amarata Family Batu disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa mereka yang berada dalam kelemahan, Tuhan menguatkan mereka. Mereka yang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan memberikan solusi-solusi terbaik bagi mereka semua. Hamba berdoa ketika mereka bepergian keluar kota, keluar pulau, Tuhan akan menyertai pepergian mereka. Pergi dan pulang dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kegiatan-kegiatan kami sepekan, biar Tuhan akan menolong kami. Di hari-hari yang sudah kami sepakati, biarlah kami membangun diri, membangun iman kami, membangun pengharapan kami semakin kokoh, semakin kuat di hadapan Allah. Sehingga menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melakukan misi. Tuhan akan memberkati. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-keluarga misionaris yang sudah dikirim, khususnya misionaris Gereja Sidang Jemaat Allah yang sudah dikirim baik ke Jerman, ke China, mereka yang dikirim ke daerah, ke negara-negara lain untuk membawa kabar baik yang dari Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka, mengurapi mereka dengan kuasa Tuhan, memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga di perantauan Tuhan akan pakai mereka untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan kabar baik di suku-suku pedalaman, di suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan, kekuatan Tuhan, otoritas Allah ada menyertai mereka semua. Memberkati mereka dan menolong mereka dengan kuasa ilahi. Memberikan penjelasan
menyampaikan kesaksian tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, ketika semua umat, semua makhluk mendengar tentang kabar baik, kami percaya Tuhan akan segera datang dan menjemput kami semua dalam kemuliaan Tuhan. Kami sudah tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi kesulitan, kesukaran, tidak ada lagi tantangan-tantangan kehidupan, karena kami sudah bersama-sama dengan Tuhan. Hamba berdoa, kami rindu bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya hamba berdoa, setiap umat-Mu yang dipanggil untuk menginjil ke tempat-tempat yang belum pernah Injil dikabarkan, Tuhan akan memberkati mereka. Memperlengkapi Tuhan, memperlengkapi mereka dengan kuasa ilahi. Sehingga sungguh, Maranatha, Yesus segera datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, hamba berdoa, Tuhan memberkati umat-Mu. Umat-umat yang menjadi pilihan Tuhan hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Biar Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.